Oke, kembali lagi di Ian 9 titik. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan dari Pulau Moa menuju Ambon menggunakan pesawat terbang. Oke, di kali ini kita akan memperlihatkan Trigana Air. Nah, di sini harganya itu dari Pulau Moa atau Maluku Barat Daya itu menuju Ambon itu senilai 1.700.000. Bisa dibayangin dong dari Ambon menuju Jakarta sudah sekitar segitu ya ke Pulau Jawa ya. Nah, di sini reservasi tiketnya itu ada di beberapa kota tertentu, tetapi kebanyakan di arah timur ya. Di sini ada Semarang, Surabaya, Jakarta, Pangkalan Bun, Sentani, Jayapura, Wamena. Jadi emang melayani di daerah timur. Oke, kita langsung berjalan aja. Kita start dari kos-kosan saya, itu tepatnya di kota Tiakur ya. Oke, let's go. Nah, dari sini saya menuju, ini merupakan kota Tiakur yang merupakan ibu kota dari Maluku Barat Daya. Kita harus melintasin ini, dan di sini emang belum kelihatan terlalu ramai ya. Di sini merupakan pusat distrik dari perkotaan dari Maluku Barat Daya, dan di sini merupakan ibu kotanya ya. Jadi di sini itu tempat keramaiannya, jadi pusat administrasi perkantoran, perkantoran vertikal dan horizontal di sini juga, baik itu perumahan dinas ataupun perumahan-perumahan yang berbau dengan pemerintahan ya. Oke, ini kita menuju jalan-jalannya di kota Tiakurnya. Oke, ini kalau kita lurus ini ya teman-teman, kalau kita lurus itu kita akan menemui beberapa kantor, itu kantor perikanan, dan ini rumah sakit umum daerah, dan ini kita akan ke sebelah kanan. Oke, nih kita udah menuju sebelah kanan tadi, dan ini merupakan perumahan pemerintah daerah. Jadi di sini PNS-PNS itu tempat tinggalnya di sini ya. Jadi karena semua di sini pendatang ya, kebanyakan pendatang dari berbagai daerah, masih dalam satu kabupaten ataupun dari luar provinsi, seperti perkantoran vertikalnya. Oke. Nah, ini kita menuju ke sana ya. Ini kita menuju keluar dari kota Tiakurnya. Kita ini akan menuju ke puncak. Puncak maksudnya di sini ada suatu daerah agak sedikit di bukit ya. Jadi namanya puncak. Dan kita nih keluar melalui puncak. Ini disebut puncak. Kita akan belok kiri. Nah, kita akan belok kiri, dan di sini yang disebut puncak. Di sini agak ramai juga karena awalnya distriknya di sini ya, karena sebelumnya itu masyarakat lebih di sini ya. Oke, kita menuju ke arah kampus nih, ke arah kampus Universitas Patimura luar domisili ya. Nah, ini jalannya ke arah kampus. Oke, kita udah lewat. Nah, kita menuju ke bandaranya ini cukup panjang ya. Jadi dari Tiakur itu menuju ke bandara itu sekitar berapa kilometer? Ada sekali 20 kilometer apa 40 kilometer gitu. Nah, jadi yang kita lewatin itu ya begini, hutan-hutan ya. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman ya. Kalau misalnya penerbangan dari Ambon ataupun dari pulau-pulau tertentu itu selalu dilayani siang ya. Jadi jangan takut teman-teman ya. Jadi nggak bakalan ada yang namanya penerbangan malam. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan perjalanannya. Ini kanan kirinya itu masih semak-semak belukar dan hutan, bukan hutan sih. Jadi masih tumbuhan hijau. Dan- tapi cukup ini ya, tanah cukup bagus ya, jalanannya masih mulus ya. Nah, karena apa? Karena emang di sini masih rada sepi. Jadi
tidak terlalu banyak dilalui kendaraan bermotor. Jadi banyak yang melalui ini hanya untuk kuda, kerbau dan juga sapi ya teman-teman ya. Nah, di ujung sana itu kita melihat sebuah bukit. Nah, bukit itu merupakan Pulau Kerbau ya. Dan di situ merupakan destinasi wisatanya bagus ya kalau teman-teman senang melihat destinasi perbukitan. Oke, nanti bakalan kita bahas ya mengenai tentang perbukitan ini karena saya belum sempat ke sana. Jadi nanti saya akan buatkan videonya ke teman-teman bagaimana itu Pulau Kerbau, Gunung Kerbaunya. Dan ini kita belok ke kiri. Nah, ini menuju ke bandara. Nah, menuju bandara. Nah, di sana kita akan menemui patung. Itu merupakan istri dari Bupati Maluku Barat Daya yang sebelumnya yang memiliki jasa ya. Jadi dibuatkan sebuah monumen ya untuk mengenang jasanya di Maluku Barat Daya. Jadi dibuat di depan ini ya, di depan bandaranya. Nah, ini welcome to bandaranya. Nama bandaranya itu Bandara Moa ya. Nah, di sini penerbangannya itu dari Moa, Ambon Moa dan juga dari pulau-pulau kecil tertentu. Jadi kayak dari Samlaki, dari Kisar dan segala macamnya. Jadi nggak terlalu ramai ya dari bandara-bandara lainnya ya. Nah, di sini uang masuknya itu kalau kita motor itu cuma 2.000 ya, kayak karcis masuk lah gitu, 2.000. Dan teman-teman di sini jangan dibayangkan ya seperti bandara-bandara lain ya. Dan jadi sini kalau dibilang seadanya karena juga rutenya juga sedikit ya. Nah, ini penampakannya teman-teman ya di sekitar bandaranya ini kedatangan. Nah, di sini kita mau check in dulu ya. Kita mau check in di sini. Di sini check innya masih manual ya teman-teman. Jadi jangan berharap harus gimana-gimana. Ini manual. Karena tiket kita juga manual ya. Di checknya juga harus manual. Oke. Dan di sini perlu diinformasikan itu maksimal 10 kilo ya teman-teman kalau kita bawa barang. Kalau misalnya kita lebih dari 10 kilo itu kita bakalan kena cas ya, kena cas per kilonya kalau nggak salah kena casnya itu 22.000 kalau nggak salah ya. Nanti akan saya cari tahu kembali. Dan di sini kita dicek dulu sesuai dengan bookingan kita dan kita menunjukkan KTP untuk verifikasi data. Oke, ini saya memberikan tiketnya. Mereka akan cek ya teman-teman ya. Di sini kita sudah mau memasukin pesawat ya, boarding pass. Kita akan boarding pass dan kita akan dicek barang kita ya melalui security sistemnya ya. Nah, kita harus ngantri nih teman-teman. Jadi kapasitas dari pesawat ini sekitar 40 orang atau 50 orang gitu ya. Jadi nggak terlalu kecil-kecil amat. Nanti saya akan informasikan juga pesawat kecilnya seperti apa menuju pulau ini ya. Nah, kali ini kita akan dicek satu persatu tas kita isinya apa gitu. Jadi emang benar-benar dicek ya, walaupun misalnya ini masih bandara kecil tapi tetap keamanannya itu dan pengecekannya itu dilakukan ya teman-teman. Jadi di sini kita ngantri dan Sini jam tangan dibuka sama ikat pinggang. Itu dari bandara lagi Pak? Kenapa 2 orang Pak?
Nah, kebetulan di sini ada yang kedatangan tamu, jadi disambut dengan adat ya. Oke, lanjut kita ke pesawatnya ya. Nah, di pesawat ini kita lihat Trigana Air ya. Dan kapasitasnya itu tadi sekitar 40 atau 50 orang. Nah, oke, beginilah situasi kondisi bandara Moa. Dimana sini ada Trigana Air-nya dan di sini satu-satunya pesawat ya. Nah, pada saat penerbangan dan ini kita akan menuju masuk ke dalam pesawatnya. Nah, ini teman-teman lagi masukin barang ke bagasi ya. Jadi barang-barang bagasi dimasukkan ke pesawat dan kita penumpang naiknya dari belakang pintu belakang. Kalau bagasi masuknya dari pintu depan. Dan di sini teman-teman lihat di sini ada pramugarinya juga ya. Pramugarinya sekitar dua orang. Nah, di sini kita disambut dengan pramugarinya Trigana Air. Oke, jenis pesawatnya itu PKYSJ. Oke, kita naik tangganya. Jadi jadwal dari pesawat Trigana Air ini kalau Moa Maluku Barat Daya menuju ke Ambon itu yaitu dari Bandara Moa ke Ambon itu ke Bandara Ambon yaitu Patimura itu jadwalnya itu setiap hari Minggu, Selasa dan Kamis. Minggu, Selasa, Kamis. Jadi ada 3 kali dalam seminggu ya. Dan ini kondisi di dalam pesawatnya mirip-mirip kayak bus sih, karena emang pesawat kecil ya, dan bagasinya lumayan kecil juga sih. Makanya kita dianjurkan hanya bisa membawa barang sekitar 10 kiloan. Oke. Dan itu mungkin perjalanan saya ya. Jadi teman-teman yang misalnya belum tahu tentang Maluku Barat Daya, ya tepatnya di Moa, beginilah perjalanan kalau menuju ibu kota ya. Jadi ibu kota provinsi kan di Ambon. Nah, kita harus melalui ini. Pilihannya ya melalui naik pesawat atau naik kapal laut. Nah, saya saran sih naik kapal laut ya, kapal naik pesawat ya. Oke. Laptop sih. Oh, nggak apa-apa. 15.000 kaki di atas permukaan laut. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan ini merupakan penerbangan tanpa asap rokok, pengguna telepon seluler